Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkia, saya dari kelas 10H. Di sini saya akan membahas materi tentang karir dan studi lanjut di bidang informatika. Karir di bidang informatika. Keberadaan ilmu dan teknologi informasi memengaruhi segala bidang kehidupan. Lulusan informatika sangat dibutuhkan dan mendapatkan nilai jual yang tinggi. Karir dalam bidang informatika merujuk pada serangkaian pekerjaan dan jalur karir yang terkait dengan pengembangan, manajemen, dan penerapan teknologi informasi atau TI. Ini mencakup berbagai peran yang melibatkan pemrograman komputer, analisis data, keamanan komputer, administrasi jaringan, pengembangan perangkat lunak, dan banyak lagi. Untuk karir yang sukses, Anda biasanya perlu memiliki gelar sarjana atau lebih tinggi dalam informatika atau bidang terkait. Studi lanjut seperti magister atau doktor dalam bidang ini bisa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Anda serta membuka peluang karir yang lebih maju. Selain itu, sertifikasi tambahan dalam spesialisasi tertentu juga dapat menjadi nilai tambah yang baik. Menurut Profesor Peter G. Denning, seorang peneliti terkemuka yang banyak melahirkan tulisan ilmiah terkait keprofesian di bidang informatika. Suatu profesi harus memiliki 3 ciri yang khas. Ketiga ciri tersebut seperti berikut. 1. Mendalami suatu bidang yang menjadi perhatian manusia dalam waktu yang lama. Profesi informatika berperan untuk memenuhi kebutuhan manusia atas kemampuan komputasi dan komunikasi yang efektif. Hal ini juga didorong oleh perkembangan teknologi yang makin cepat dan makin melebur dengan seluruh sendi-sendi kehidupan manusia. Pada bidang ini, seorang profesional di bidang informatika akan berusaha menyelesaikan berbagai permasalahan dengan memanfaatkan kemampuan komputer. 2. Mengkodifikasikan kumpulan prinsip atau pengetahuan konseptual. Kumpulan prinsip-prinsip ini diwujudkan dalam berbagai bentuk kurikulum yang dibuat oleh ECM dan IAIA, program studi di perguruan tinggi, dan lembaga-lembaga pelatihan merupakan salah satu wujud kodifikasi prinsip-prinsip di bidang informatika yang dapat diakses oleh seorang profesional di bidang informatika. 3. Menetapkan standar kompetensi, etika, dan praktik. Hal ini menjadi standar bagi seorang profesional di bidang informatika untuk berperilaku dan bersikap dalam menjalankan tugas-tugas profesinya. Hal ini bermanfaat agar profesional di bidang informatika memiliki integritas yang dapat dipercaya. Contoh karir di bidang informatika. 1. Pengembang perangkat lunak. Sebagai pengembang perangkat lunak, Anda akan bertanggung jawab untuk merancang, mengembangkan, dan menguji perangkat lunak. Anda akan bekerja dengan berbagai bahasa pemrograman dan platform untuk menciptakan solusi perangkat lunak yang inovatif. 2. Analisis data. Sebagai seorang analisis data, Anda akan bekerja dengan data untuk mengekstrak wawasan yang berharga dan mendukung pengambilan keputusan. Ini melibatkan pemahaman statistik, pemodelan data, dan penggunaan alat analisis data seperti Python, R, atau SQL. 3. Administrator sistem. Administrator sistem bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem komputer dan jaringan beroperasi dengan lancar. Tugas ini mencakup instalasi, pemeliharaan, dan pemecahan masalah sistem komputer dan jaringan. 4. Spesialis keamanan komputer. Dalam peran ini, Anda akan fokus pada melindungi sistem, jaringan, dan data dari serangan cyber. Ini melibatkan identifikasi kerentanan keamanan, mengembangkan strategi perlindungan, dan merespons insiden keamanan. 5. Konsultan TI. Sebagai konsultan TI, Anda akan bekerja dengan perusahaan atau organisasi untuk memberikan saran tentang strategi dan implementasi teknologi informasi yang efektif. Anda akan membantu klien dalam memahami kebutuhan mereka dan menyarankan solusi teknologi yang sesuai. Studi di bidang informatika. Studi di bidang informatika adalah langkah yang sangat menarik. Bidang ini terus berkembang dan memiliki banyak peluang karir yang menarik. Informatika mencakup berbagai topik seperti pemrograman komputer, pengembangan perangkat lunak, kecerdasan buatan, jaringan komputer, keamanan informasi, dan masih banyak lagi. Jika Anda tertarik untuk belajar di bidang informatika, langkah pertama adalah memilih program studi yang sesuai dengan minat dan tujuan karir Anda.
Anda dapat memilih dari program sarjana atau program magister dalam informatika atau bidang terkait seperti ilmu komputer, teknik perangkat lunak, atau kecerdasan buatan, jaringan komputer, dan masih banyak lagi. Selama studi Anda, pastikan untuk memperdalam pemahaman Anda tentang konsep dasar seperti pemrograman, algoritma, struktur data, dan dasar-dasar teknologi informasi. Selain itu, jangan ragu untuk mengeksplorasi bidang-bidang khusus yang menarik bagi Anda, seperti pengembangan permainan, analisis data, atau keamanan cyber. Selain dari akademik, aktiflah dalam proyek-proyek praktis, magang, atau proyek-proyek sukarela yang dapat meningkatkan pengalaman Anda dan membangun portofolio yang kuat. Jaringkan dengan profesional di industri melalui acara-acara, konferensi, dan platform online seperti LinkedIn juga dapat membantu Anda memperluas kesempatan karir Anda di masa depan. Jangan lupa untuk terus belajar dan mengikuti perkembangan terbaru di bidang informatika karena teknologi terus berkembang dengan cepat. Semoga Anda menikmati perjalanan Anda dalam mempelajari dan mengeksplorasi dunia informatika. Contoh studi di bidang informatika. 1. Keamanan komputer. Fokus studi keamanan komputer adalah pada melindungi sistem, jaringan, dan data dari serangan cyber. Anda akan mempelajari keamanan sistem, kriptografi, analisis risiko, deteksi intrusi, dan teknik pengujian penetrasi. 2. Kecerdasan buatan. Studi kecerdasan buatan berfokus pada pengembangan sistem yang dapat berpikir dan bertindak seperti manusia. Ini melibatkan pembelajaran mesin, pengolahan bahasa alami, fisik komputer, robotika, dan aplikasi kecerdasan buatan lainnya. 3. Pengembangan game. Studi pengembangan game mempersiapkan Anda untuk memasuki industri game yang berkembang pesat. Anda akan belajar tentang desain permainan, pengembangan game, grafika komputer, animasi, kecerdasan buatan dalam game, dan teknologi terkait. 4. Pengembangan aplikasi mobile. Dalam studi ini, Anda akan mempelajari pengembangan aplikasi untuk platform mobil seperti iOS dan Android. Ini melibatkan penggunaan bahasa pemrograman seperti Swift untuk iOS dan Java atau Kotlin untuk Android, serta konsep pengembangan aplikasi mobile dan antarmuka pengguna. 5. Desain pengalaman pengguna. Studi ini berfokus pada merancang pengalaman pengguna yang optimal untuk produk dan aplikasi. Anda akan mempelajari tentang penelitian pengguna, desain antarmuka pengguna, psikologi pengguna, prototyping, dan pengujian pengguna. Kesimpulan karir dan studi di bidang informatika. 1. Karir di bidang informatika menawarkan peluang yang luas dan menjanjikan. Dalam era digital yang terus berkembang, permintaan akan profesional informatika terus meningkat. Terdapat berbagai bidang karir yang dapat diikuti seperti pengembangan perangkat lunak, analisis data, keamanan informasi, kecerdasan buatan, dan banyak lagi. 2. Pentingnya pendidikan dan pengembangan keterampilan di bidang informatika. Studi di bidang informatika memberikan landasan teoritis dan keterampilan praktis yang diperlukan untuk memasuki dan berhasil dalam karir di bidang tersebut. Melalui pendidikan dan pelatihan yang tepat, seseorang dapat memperoleh pemahaman mendalam tentang konsep dan teknologi informatika serta mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dalam industri ini. 3. Teknologi pertumbuhan dan kesempatan karir yang baik. Bidang informatika terus berkembang dan berubah dengan cepat. Kemajuan teknologi, digitalisasi, dan transformasi digital di berbagai industri menciptakan peluang baru bagi para profesional informatika. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan, seseorang dapat mengambil peran kepemimpinan dan menghadapi tantangan yang ada di masa depan. 4. Fleksibilitas dan mobilitas dalam karir. Salah satu keuntungan dari karir di bidang informatika adalah fleksibilitas dan mobilitas yang tinggi. Profesional informatika dapat bekerja di berbagai industri dan sektor.
baik di perusahaan teknologi, perusahaan rintisan, lembaga pemerintah, atau bahkan memulai usaha sendiri. Selain itu, mereka juga memiliki kesempatan untuk bekerja secara fleksibel, termasuk bekerja dari jarak jauh atau sebagai pekerja lepas. Pentingnya pengembangan diri dan pembelajaran berkelanjutan. Bidang informatika terus berkembang dengan cepat dan untuk tetap relevan dan berhasil dalam karir ini penting untuk terus mengembangkan diri dan melakukan pembelajaran berkelanjutan, mengikuti perkembangan teknologi, mengikuti pelatihan dan memperoleh sertifikasi yang relevan dapat membantu meningkatkan keterampilan dan meningkatkan peluang karir. Sekian materi dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.